Lebih lanjut soal mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kita bahas bersama analis komunikasi politik Unpad sudah ada Kunto Adiwibowo serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang Bang Doli, Pak Kunto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Selamat sama-sama sore. Cynthia. Ya, saya ke Pak Kunto. Pak Kunto, sebagai analis komunikasi, analisa Anda apa yang membuat Hasan Nasbi mundur saat ini dan hanya melalui media sosial? Iya, yang pertama adalah tentu saja blundernya yang diakui oleh Pak Prabowo juga soal kepala babi itu. Lalu yang kedua, yang saya juga mencatat beberapa hal ya, Pak Hasan Nasbi selama jadi kepala PCO itu paling tidak hanya 8 kali lah mengeluarkan statement yang terkait dengan kebijakan pemerintah gitu. Dan salah satunya bahkan dibantah oleh Mensesnek, yaitu soal efisiensi, tentang oh nggak ada kok instansi yang salah ngerti soal efisiensi gitu, kata Mensesnek waktu itu. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana Hasan Nasbi ini udah mundur dari 21 April sebenarnya. Ketika 19 April Pak Prabowo menunjuk jubir internalnya, yaitu Mensesnek salah satunya. Dan 21 di video yang diunggah oleh Hasan Nasbi hari ini kan itu tertanggal 21 dan dia hari terakhir dia datang ke PCO kan, ke kantor komunikasi presidenan. Dan ada gap yang kemudian menurut saya ini menunjukkan bahwa memang ada masalah yang mendasar nih antara komunikasinya PCO dengan presiden sendiri. Bagaimana surat itu, bahkan surat pengunduran dirinya kan dia titipkan ke Teddy dan ke Pak Prasetyo Hadi kan, bukan langsung ke Pak Prabowo. Harusnya sebagai PCO dan koordinator jubir, dia harusnya punya akses langsung kan ke Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya membuat Hasan Nasbi tidak bisa bekerja secara optimal selama ini, Mbak. Oke, kalau Bang Doli melihatnya seperti itu juga, pernyataan blundernya Hasan Nasbi, tidak ada kedekatan antara Hasan Nasbi dan juga presiden, dan juga tidak ada komunikasi yang cukup erat antara presiden dan juga Hasan Nasbi. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bang Doli? Ya, pertama fakta bahwa saudara Hasan Nasbi sudah mundur, ya. Saya kira itu sebuah fakta yang kemudian ya tinggal menunggu keputusan Pak Presiden kan diterima atau tidak pengunduran dirinya itu. Dan ya mungkin ini juga keputusan yang diambil secara mandiri, ya, kesadaran pribadi saudara Hasan Nasbi. Yang kedua, ini perlu diapresiasi juga. Saya kira ini pembelajaran buat kita semua ya. Jarang loh ada pejabat di Republik ini yang merasa mungkin ada masalah gitu, kemudian mengundurkan diri. Ya, ini pembelajaran juga buat kita. Jadi saya satu sisi memberikan apresiasi saudara Hasan Nasbi yang berani mengundurkan diri gitu. Terlepas misalnya kita memperdebatkan dia salahnya di mana gitu, atau dia merasa salah sendiri, atau kemudian pernah kena tegur dengan presiden dan seterusnya. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kunto ya, saya kira memang saya memang mengetahui saudara Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi presiden itu ya sangat jarang ketemu Pak Presiden gitu. Padahal sebenarnya harusnya yang namanya juru bicara itu harus melekat day to day, hour to hour, minute to minute, second to second harus dengan Pak Presiden gitu loh. Karena dia adalah speaker ya, corong apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan oleh seorang presiden. Jadi tidak mungkin dia bisa menyampaikan sesuatu dengan tepat mewakili presiden kalau dia tidak bisa tahu persis apa yang ada dalam pikiran, feel-nya itu bagaimana gitu. Karena yang namanya juru presiden itu kerjanya cuma menyampaikan, tidak boleh menganalisis. Ya, tidak boleh menganalisis apa yang diucapkan, apalagi yang dipikirkan, apalagi buat asumsi. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau seorang juru bicara itu memang melekat dengan presiden. Makanya waktu kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Prasetyo Hadi sebagai Mensesnek juga boleh dipersilakan sebagai juru bicara. Ya mungkin memang setiap hari yang dekat yang ketemu dengan Pak Prabowo itu Pak Prasetyo Lebih dengan Hadi. Mensesnek ya? Nah, saya waktu itu membayangkan Pak Prasetyo Hadi itu bisa menjadi jembatan ya, menjabatan
komunikasi dengan teman-teman PCO, dengan Hmm. Pak Hasan Nasbi dan kawan-kawan, supaya memang apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi dan kawan-kawan itu memang betul-betul dari sumber pertama yang orang Ya. yang terdekat dengan Pak Prabowo. Kalau memang selama ini mungkin ada kendala teknis untuk Ya. ketemu langsung ya, gitu. Oke. Pak Kunto, kalau memang disebut ini disaksikan sendiri oleh Bang Doli bahwa jarang ketemu dengan Presiden Pak Hasan Nasbi ini, apakah ini ada pola komunikasi yang dari awal sudah tidak sesuai kehendak dari Pak Prabowo? Karena kita tahu Hasan Nasbi ini kan dilantik oleh Pak Jokowi sejak 2024 lalu. Iya Mbak, saya pikir kan Pak Prabowo juga ingin memerintah dengan profesional dan Pak Hasan Nasbi pun juga ingin menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga ketika terjadi gap seperti tadi yang disaksikan langsung oleh Bang Doli, ya menurut saya ada pertama ya problem, bisa jadi itu problem politik, tapi ini kan spekulasi belaka ya Mbak ya, soal Pak Jokowi, soal Pak Prabowo, tapi kan itu sudah dibantah oleh Pak Jokowi, sudah dibantah oleh Pak Prabowo gitu kan. Dan kalau secara posisi kan, ya posisinya Pak Hasan Nasbi kan kalau boleh dibilang ya memang benar ada itu, ini hanya sebagai korban dari percaturan atau persaingan elit gitu kan. Dan posisinya memang tidak strategis misalnya Ketum Golkar, Pak Bahlil gitu kan. Sehingga saya tidak melihat indikasi ke sana yang sangat serius gitu. Oke. Yang kedua, ya bisa jadi kan memang karena Pak Prabowo mungkin memang nggak cocok dari awal dengan Pak Hasan Nasbi, sehingga memang suasana kerjanya dibikin nggak enak gitu, nggak nyaman, sehingga biar resign sendiri kan gitu. Dan ini yang mungkin kejadian dengan Pak Hasan Nasbi ini. Tapi paling tidak menurut saya ini juga momentum untuk memperbaiki komunikasi publik di kepresidenan gitu. Kalau dengan Mensesnek ini, apakah nanti bisa dilanjutkan karena sudah sudah terbangun komunikasinya antara Pak Mensesnek dan juga Pak Presiden? Iya, bahkan tanggal 21 kalau tidak salah Pak Mensesnek juga sudah mengumpulkan teman-teman wartawan kan untuk meminta kontak mereka dan kemudian melakukan hearing, bahkan Pak Prasetyo Hadi mendengarkan sebenarnya input dari teman-teman wartawan apa, dan dari situ kan bisa kelihatan bagaimana peran dari Hasan Nasbi sebenarnya sudah digantikan oleh Pak Prasetyo Hadi secara de facto sejak tanggal 21 April kemarin, sehingga ya saya melihatnya kalau memang Pak Prabowo lebih percaya, lebih dekat, dan merasa Pak Prasetyo Hadi ini lebih memahami pemikiran beliau, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan Mbak, itu memang pilihan terbaik mungkin gitu. Bang Doli, kalau Anda melihatnya harus seperti apa sih sebenarnya hubungan antara Kepala PCO dan juga Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya kira adalah orang yang betul-betul bisa punya chemistry ya, yang paham betul semua tentang Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo memang merasa bahwa orang itu juga punya chemistry dan bisa mewakili tadi pikiran, pandangan, sampai perasaannya beliau gitu loh. Nah, oleh karena itu memang memang sebaiknya seorang juru bicara itu betul-betul memang orang yang langsung dari presiden itu sendiri gitu loh ya, supaya memang ketemu gitu. Seirama ya? Kan gini, kalau seirama. Jadi kan begini, kalau misalnya ya kita minta seorang juru bicara setiap hari melekat dengan presiden. Tapi kalau presiden merasa tidak nyaman kan nggak nyambung juga gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya memang juru bicara, apalagi kalau kemudian sudah dibentuk semacam ada institusinya ya, ya itu memang lebih pada otoritasnya Pak Prabowo lah. Kalau Ya, jadi Pak seorang Prasetyo Hadi menteri ini sudah saja. merepresentasikan chemistry yang Anda sebut tadi tidak? Saya kira ketika Pak Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara dan kita juga lihat selama 6 bulan ini hampir setiap acara Pak Presiden itu Pak Prasetyo Hadi ada, kantornya dekat gitu ya. Dan saya tahu juga selama ini Pak Prasetyo Hadi punya hubungan
yang sangat erat ya. Dulu kan sama teman-teman saya di Komisi 2 gitu ya. Oke. Sering kalau kita mau ada rapat atau apa minta izin kena dipanggil Pak Prabowo Ya. gitu. Jadi saya kira memang dari sejarahnya Pak Prasetyo Hadi cukup dekat dengan Pak Prabowo dan hari ini secara formal posisinya sebagai Mensesnek juga sangat melekat dengan Pak Prabowo Ya. sebagai presiden. Pak Kunto, kalau menurut Anda, jika saat ini posisi Kepala PCO adalah kosong seperti itu, apakah perlu di-replace atau digantikan? Atau saat ini ya cukup dengan Mensesnek selaku jubir presiden saja? Karena kan sebenarnya kepala PCO itu salah satu tugas dan fungsinya adalah koordinator juru bicara presiden. Jadi diasumsikan juru bicara itu tidak hanya satu, ada beberapa. Dan kalau memang dibutuhkan koordinator dan harusnya kan kepala PCO lah yang kemudian merangkum, mensummarize semua analisis yang sudah dilakukan oleh deputi-deputinya, lalu dipresentasikan atau diserahkan oleh pada Pak Presiden untuk kemudian mendapatkan arahan tentang apa konten komunikasi yang seharusnya disampaikan kepada warga gitu kan, kepada masyarakat. Nah, kalau fungsi itu memang strategis dan di dalam perpresnya juga strategis harusnya itu diisi. Tapi ya tadi catatannya jangan sampai kemudian memilih orang yang tidak punya chemistry, bahasanya Bang Doli kan dengan Pak Prabowo gitu kan. Ya. Nah kalau memang, tapi kan Pak Prasetyo Hadi udah Mensesnek, gak mungkin dia rangkap jabatan jadi kepala PCO ya. Alternatif kedua ya PCO-nya dibiarkan kosong dan hanya menunjuk semacam ya pejabat sementara gitu sampai kemudian Pak Prabowo menemukan orang yang tepat gitu. Baik, terima kasih atas analisa Anda, analis komunikasi politik UNPAD, Pak Kunto Adiwibowo, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Saudara, informasi